Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan judul Penganalisa Leksikal Studi Kasus pada mata kuliah Teknik Kompilasi dengan anggota Fikri Alfiansyah, Mayal Ahmad, Muhammad Rizky Romdoni, Muhammad Rizal Sidik, Muhammad Zeki Awaludin, Nafis Albab Afalsyah, dan yang terakhir Ahmad Windy Simanulang. Slide selanjutnya yaitu penganalisa leksikal. Pengertiannya, analisa leksikal adalah sebuah ronde yang mendahului parsing sebuah rangkaian karakter, menerima masukan serangkaian karakter seperti dalam dokumen, plain text, atau source code, dan menghasilkan deretan simbol yang masing-masing dinamakan token. Ronde parsing akan lebih gampang dilakukan bila inputnya sudah berupa token, atau adalah sebuah proses yang mendahului parsing sebuah rangkaian karakter. Scanner melakukan pemeriksaan karakter per karakter pada teks masukan, memecah sumber program menjadi bagian-bagian disebut token. Proses parsing akan lebih mudah dilakukan bila inputnya sudah berupa token. Analisa leksikal mengerjakan pengelompokan urutan-urutan karakter ke dalam komponen pokok, yaitu identifier, delimiter, simbol-simbol operator, angka, keyword, noise word, blank, komentar, dan seterusnya, menghasilkan suatu token leksikal yang akan digunakan pada analisa sintaktik. Model dasar untuk membentuk suatu analisa leksikal adalah finite state automata. Selanjutnya, pengenalan token. Token adalah himpunan karakter berupa yang pertama kata kunci atau keyword, operator, identifier konstan, rangkaian huruf, atau literal string. Yang kedua, simbol baca, misalnya tanda kurung, koma, titik koma, dan sebagainya. Lalu ada jenis token. Yang pertama, identifier, ada e.g, variable, dan function, names, dan seterusnya. Yang kedua, keywords, like, while, if, function, dan seterusnya. Yang ketiga, operators, like plus, min, bintang, plus plus, plus sama dengan, dan seterusnya. Literals, constant, values like, 27.3, lalu ada hello, dan seterusnya. Yang terakhir ada punctuation, like, kutip, titik kutip, kutip, titik 2 kutip, kutip 1, koma kutip, dan seterusnya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Ahmad Windy Simanulang. Tugas analisa leksial 1. Konversi program sumber menjadi barisan token, mengubah program sumber yang dipandang sebagai barisan bit atau karakter menjadi token. Yang kedua adalah menangani kerumitan sistem masukan atau keluaran. Karena analisis leksial biasanya berhubungan langsung dengan kode sumber yang diwadahi file, maka analisis leksial juga bertindak sebagai benteng untuk komponen-komponen lain di kompilator dalam mengatasi keanehan-keanehan sistem masukan keluar, sistem operasi dan sistem komputer. Yang ketiga, menghubungkan pesan kesalahan kompilator dengan program sumbernya, contohnya barisan dari program. Yang keempat, membaca karakter input menghasilkan token. Yang kelima, menjadi input. Yang kelima, mengenali identifier dan keyword. Identifier, variabel, array, function, token, dan lain-lain. Keyword, fix, karakter, dan begin, and, if, dan lain-lain. Tugas tambahan analisis leksial 1. Penghilangan komentar dan white space, tab, spasi, karakter, dan lainnya. Tindakan housekeeping dilakukan scanner sehingga mengisolasi data parser dan komponen-komponen kompilator lain. Peran ini menyederhanakan perancangan parser dan grammar pemrograman. Scanner juga mencatat nomor baris saat itu sehingga penanganan kesalahan yang cerdas dapat mengirim pesan kesalahan dengan lebih akurat. Yang kedua, konversi literal atau konstanta numerik menjadi tipe data tertentu. Data analisis leksial dapat mengirim token dan nilainya. Nilai ini biasanya disebut dengan atribut. Namun demikian, bila analisis leksial ditambah dengan tugas-tugas tambahan yang terlalu banyak, juga akan menjadi tidak baik. Karena itu, membatasi analisis leksial hanya untuk melakukan tugas pengenalan pola token atau ditambah membuang komentar adalah mempermudah pemeliharaan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan
presentasinya dengan Fikri Alfiansyah. Ya, selanjutnya adalah tahap pelaksanaan analisa leksikal. Yang pertama, pada single one pass, terjadi interaksi antara scanner dan parser. Scanner dipanggil saat parser memerlukan token berikutnya. Pendekatan ini lebih baik karena bentuk internal program sumber yang lengkap tidak perlu dibangun dan disimpan di memori sebelum parsing dimulai. Yang kedua adalah pada spare part pass. Scanner memproses secara terpisah, dilakukan sebelum parsing. Hasil scanner disimpan dalam file. Dari file tersebut, parsing melakukan kegiatannya. Scanner mengirim nilai-nilai integer yang mempresentasikan bentuk internal token, bukan nilai-nilai string. Keunggulan cara ini adalah ukurannya kecil dan tetap. Parser sangat lebih efisien bekerja dengan nilai integer yang mempresentasikan simbol daripada string nyata dengan panjang variabel. Selanjutnya implementasi analisa leksikal. Yang pertama pengenalan token, yaitu satu, scanner harus dapat mengenali token. Kedua, terlebih dahulu dideskripsikan token yang harus dikenali. Selanjutnya adalah nomor 2, pendeskripsian token, yaitu yang pertama menggunakan regular grammar, menspesifikasikan aturan-aturan pembangkit token-token dengan kelemahan regular grammar, menspesifikasikan token berbentuk pembangkit, sedangkan scanner perlu bentuk pengenalan. Yang kedua, menggunakan ekspresi grammar, menspesifikasikan token-token dengan ekspresi reguler. Yang ketiga, model matematis yang dapat memodelkan pengenalan adalah finite state accelerator FSA atau finite automata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zaki Awaludin. 3. Implementasi analisis leksikal sebagai finite automata. Pada pemodelan analisis leksikal sebagai pengenal yang menerapkan finite automata, analisis leksikal tidak cuma hanya melakukan mengatakan ya atau tidak. Dengan demikian, selain pengenal, maka analisis leksikal juga melakukan aksi-aksi tambahan yang diasosiasikan dengan string yang sedang diolah. Analisis leksikal dapat dibangun dengan menumpangkan pada konsep pengenal yang berupa finite automata dengan cara menspesifikasikan rutin-rutin atau aksi-aksi tertentu terhadap string yang sedang dikenali. Penanganan kesalahan di analisis leksikal. Nomor 4. Hanya sedikit kesalahan yang diidentifikasi di analisis leksikal. Secara mandiri, analisis leksikal benar-benar merupakan pandangan sangat lokal terhadap program sumber. Bila ditemui situasi di mana analisis leksikal tidak mampu melanjutkan proses karena tidak ada pola token yang cocok, maka terdapat beragam alternatif pemulihan, yaitu yang pertama, panic mode, dengan menghapus karakter-karakter berikutnya sampai analisis leksikal menemukan token yang terdefinisi bagus. 2. Menyisipkan karakter yang hilang. 3. Mengganti karakter yang salah dengan karakter yang benar. 4. Mentransposisikan dua karakter yang bersebelahan. Salah satu cara untuk menemukan kesalahan-kesalahan di program adalah menghitung jumlah dan transformasi kesalahan minimum yang diperlukan untuk mentransformasikan program yang salah menjadi program yang secara sintaks benar. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mahyail Ahmad. Selanjutnya, manfaat analisa leksikal. Analisis leksikal membantu pekerjaan membuat sebuah function sah bertambah mudah ketimbang membangun nama setiap fungsi dan variabel dari karakter-karakter yang menyusunnya. Dengan analisis leksikal, function cukup banyak berurusan dengan sekumpulan token dan nilai sintaksis masing-masing, terlepas dari efisiensi pemrograman yang bisa dicapai dengan penggunaannya. Anggota kerja analisis leksikal yang membaca bertambah dari setiap watak dari input yang diberikan, menjadikan penganalisa leksikal sebagai subsistem yang paling intensif memperagap komputasi, terutama bila digunakan dalam sebuah kompilator. Cara menerjemahkan proses
analisa leksikal, yaitu berhubungan dengan token kata yang diperiksa satu persatu. Contoh analisa leksikal dalam bahasa Indonesia. Kata dalam bahasa Indonesia dibagi menjadi beberapa, seperti kata benda, kata kerja, kata ganti, kata sifat, kata keterangan, kata sambung, dan lain sebagainya. Perhatikan kalimat sebagai berikut. Budi bermain bola di lapangan. Keterangan Budi, kata benda, bermain, kata kerja, bola, keterangan di, kata sandang, lapangan, kata keterangan. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya Muhammad Rizky Ramdoni. Contoh analisa leksikal dalam bahasa pemrograman. Token dalam bahasa pemrograman ada 5, yaitu identifier, keyword, literal, punctuation, dan operator. Perhatikan kalimat berikut. Integer A, B, T, titik koma. A sama dengan 5, titik koma. B sama dengan 2, titik koma. C sama dengan A plus B, titik koma. Keterangan. Integer sebagai keyword, A, B, T, C sebagai identifier, koma dan titik koma sebagai punctuation, 52 sebagai literal, plus sama dengan sebagai operator. Contoh lain dalam bahasa pemrograman yaitu include IOStream, keterangan. Karena include merupakan preprocessor yang menghubungkan setiap kalimat dengan linker atau pembahasan linker masuk ke proses sintesa nanti. Jadi yang dibaca oleh lexical analyzer adalah IOStream. IOStream adalah delimiter underscore identifier. Kenapa menggunakan delimiter di depannya? Karena terdapat pembatas seperti tanda kurang dari dan lebih dari, sehingga dibaca sebagai delimiter. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nafis Albab Al-Fasya. Spesifikatif atau contoh analisa leksikal dalam bahasa pemrograman C++ yaitu untuk std.h di sini sebagai delimiter identifier, lalu ada using std sebagai delimiter identifier juga, lalu ada void luas kurung buka kurung tutup di koma sebagai delimiter keyword, lalu ada void kurung buka void kurung tutup sebagai delimiter keyword, lalu dilanjutkan dengan kurung buka dan kurung tutup sebagai delimiter punctuation. Selanjutnya, lalu keterangan lain di sini yaitu in, dan spot sebagai keyword, lalu panjang, lebar, dan tinggi, hitung luas sebagai identifier, lalu masukkan panjang, masukkan lebar dan luas sebagai literal, lalu ada tanda titik koma dan titik dua sebagai punctuation, lalu ada sama dengan dan plus sebagai operator, lalu ada left shift dan right shift sebagai delimiter. Nah, delimiter di sini digunakan sebagai pemisah atau pembatas seperti kurung buka, kurung tutup, titik koma, titik dua, dan ada juga yang disebut dengan white space. White space itu sendiri merupakan pemisah yang diabaikan oleh program seperti enter, spasi, ganti baris maupun akhir file. Jadi seperti enter, spasi, ganti baris itu diabaikan oleh penganalisa leksikal. Nah, analytical itu hanya memeriksa token saja, sedangkan delimiter dan white space itu biasanya tidak diperiksa. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada teman saya yang bernama Muhammad Faisal Zatisidik. Ya, terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami, kelompok 1. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.